Shalom. Shalom bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika fajar menyingsing di ufuk timur, ia tidak hanya membawa cahaya bagi bumi, tetapi membawa kabar yang mengguncang dunia. Maut telah kehilangan sengatnya. Kristus telah bangkit melampaui batas logika manusia, menembus dinding-dinding keputusasaan kita. Dalam sukacita seperti ini, kami Parhalado HKBP Pekanbaru menyampaikan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Paskah adalah sebuah simfoni pemulihan, sebagaimana embun yang membasahi tanah yang gersang. Kebangkitannya menyirami jiwa-jiwa kita yang haus akan harapan. Dia tidak lagi berada di antara orang mati. Dia berjalan bersama kita, memanggil nama kita dan merajut kembali serpihan hidup yang sempat patah. Mari kita rayakan kemenangan Sang Kasih yang memulihkan kemanusiaan kita. Karena Dia hidup, maka hari esok bukan lagi sebuah misteri yang menakutkan, melainkan sebuah janji yang pasti. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita bernyanyi, jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Minggu Paskah yang pertama ini, tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah ini tertulis dalam Hosea 6 ayat 1 sampai ayat ke-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semua jemaat diharapkan berdiri semua. Kita akan mengumandangkan kur.
Salam. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di AKBP Pekanbaru. Warta umum, anak lahir. Pada hari Rabu, 12 Maret 2026, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Dr. Matius Trio Saputra Papahan, Ibu Widya Pita Suryani Manulang AMAK SSI. Alamat Jalan Kaharudin Nasution, Gang Sepakat 1, nomor 663, Sektor Pandau Permai. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 2. Jemaat tambah. Mulai hari ini, 5 April 2026, telah bertambah jemaat gereja kita, keluarga 1, Bapak MHA Marbun, Ibu TRB Boru Pandiangan, beserta 3 orang anak, pindah dari AKBP Cilacap, Resort Cilacap. Alamat Jalan Pontianak, nomor 19B, Tangkerang Utara, Sektor Pengayoman Tengah. 2. Bapak Anju Silaban, Ibu Ista Eva Ari Boru Silalahi, pindah dari AKBP Sukamandi Resort Sukamandi, Distrik 29, Deli Serdang. Alamat Jalan Tengku Bay 2, Perum Utama, Regensi, nomor Blok B, nomor 15, Sektor Pengayoman Barat. 3. Bapak Franklin Riko Napitupulu, Ibu Elisa Margareta Boru Silalahi, beserta 1 orang anak, pindah dari AKBP Boga Besar Resort Sialang Buah, Distrik 14, Tebing Tinggi, Deli. Alamat Perum Villa Rambutan, Blok B, Jalan Kuaran, Gang Rambutan, Sektor Pengayoman Barat. 3. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu, 4 April 2026, telah meninggal dunia Bapak Aposan Sregar SA, tutup umur 70 tahun, suami dari Ibu Bintang Reviana Boru Silbarani. Alamat Jalan Ikhlas 2, nomor 61, Sektor Pengayoman Timur. Minggu hari ini, 5 April 2026, diadakan ibadah di rumah duka, masuk pukul 10 WIB, dipimpin oleh Ibu Dia Lauri Silbarani. Tuhan kiranya menghibur keluarga dan ditinggalkan. B. Suara Koinonia, Sekolah Minggu. Minggu 12 April 2026, ibadah Sekolah Minggu Kota hanya dilaksanakan 1 kali, masuk pukul 9 WIB. Sekolah Minggu Padang Bulan masuk pukul 7. Setelah selesai ibadah, diadakan perlombaan bagi anak sekolah minggu untuk memperingati Hari Paskah. Perlombaan yang akan diadakan sebagai berikut. Lomba mewarnai kubur kosong. Orang 1, kelas 1 sampai 2, lomba menghiasi telur Paskah. Orang 2, kelas 3 sampai kelas 4, lomba membuat salib. Orang 3, kelas 5 sampai SMP, lomba menghiasi telur Paskah. Minggu 19 April 2026 akan diadakan ibadah raya perayaan Paskah anak sekolah minggu. Seluruh sekolah minggu beribadah SMK dan Padang Bulan bersama Sopo Godang AKBP Pekanbaru masuk pukul 9 WIB. Perayaan Paskah akan diisi dengan permainan angklung, paduan suara, penampilan setia horong masing-masing, dan pembagian hadiah pemenang perlombaan. Pesta Paskah 1, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu hari ini, 5 April 2026, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Paskah pertama. Ibadah masuk pukul 7, 9, 11, pukul 17 WIB. Ibadah bulanan Poso Bulung. Ibadah bulanan Poso Bulung akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 April 2026. Waktu pukul 19 WIB di rumah Frans Simanjuntak dan Cia Simanjuntak. Alamat Jalan Riau,
Gang Damai. Diharapkan kehadiran semua anak Posubulung gereja kita untuk mengikuti ibadah tersebut. Pesta Paskah kedua, peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Senin, 6 April 2026, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Paskah kedua, masuk pukul 19 WIB. Yang mengisi paduan suara pada kebangkitan Pesta Paskah kedua, Kor Ama beserta keluarga, Ama Tiberias, Kor Seksi Perempuan, Huria, Kantate, dan Serapin. Bakti Paskah Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin, 6 April 2026, Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru mengadakan Bakti Paskah ke Panti Asuhan Yeramel, alamat Sido Rukun, Ujung, Jalan Satria Payung Sekaki, masuk pukul 10 WIB, yang dipimpin Pendeta Donda Simanjuntak MTA, Pendeta Resort, dan Ibu Bibel Pro Mas Rio Sinaga. Perayaan Paskah dan Perayaan Perempuan HKBP Resort Pekanbaru. Tanggal 11 April 2025 diadakan Jalan Santai. Dimulai pukul 6 Deskot Biru. Setelah selesai Jalan Santai dilanjutkan senam Likes Dance Uco Alfredo dan dilanjutkan kembali lomba membuat nadihura, pesan berantai, dan perlombaan konsentrasi. 2. Tanggal 12 April 2026, puncak perayaan Paskah, perayaan Perempuan HKBP Resort Pekanbaru, masuk pukul 11 WIB. Ibadah pukul 11 WIB digabung di Sopo Godang dengan rangkaian kegiatan acara ibadah, totor, dan hiburan. Diharapkan kehadiran seluruh perempuan di Huriah kita. Seksi lansia. Pada hari Selasa, 7 April 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna merah, dilanjutkan latihan kur. PHD remaja. Pada hari Rabu, Sabtu, 11 April 2026, diadakan PHD remaja masuk pukul 18 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh remaja di gereja kita untuk mengikuti PHD tersebut. Rapat periodisasi seksi. Periodisasi seksi-seksi pada Dewan Konia, Marturia, dan Diakonia periode 2026-2028 dilaksanakan berdasarkan aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat. Sehubungan dengan itu, rapat periodisasi masing-masing seksi akan dilaksanakan sebagai jadwal yang tertera di warta. Khusus untuk seksi remaja dan seksi pemuda, seksi perempuan dan seksi hama, Dewan Koinonia dengan ini mengundang 3 orang dari setiap sektor untuk mengikuti rapat periodisasi saksi pengikut bersangkutan sesuai dengan jadwal tersebut. Pesta Jubileum AKBP Pekanbaru. Dalam rangka memperingati Jubileum 75 tahun AKBP Pekanbaru, Panitia Seksi Sejarah mengundang seluruh jemaat untuk turut mengabdikan perjalanan imam di AKBP Pekanbaru. Kami mohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memiliki 1. Informasi atau fakta sejarah, cerita lisan asal-usul atau catatan peristiwa penting. 2. Dokumen bersejarah, surat baptis, surat naik sidi, sertifikat penghargaan dari gereja. 3. Koleksi foto kenangan, foto bangunan lama, kegiatan pelayanan, dan tokoh-tokoh jemaat pendalui. Kontribusi berharga dari Bapak, Ibu, saudara-saudari akan menjadi penting bagi pembuatan video sejarah HKBP Pekanbaru dalam rangka merayakan Jubileum 75 tahun AKBP Pekanbaru. Informasi dokumen tersebut dapat disampaikan kepada R. Marcel Simanjuntak, Situa Dr. Andus AG Munte, Situa Mary P. Lumban Toruan. Dan sesudah warta ini akan dilaksanakan video sejarah gereja kita untuk sementara. Ulang tahun Majelis AKBP
mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 5 sampai tanggal 11 April 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya memberi kesembuhan, kekuatan, kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jemaat Masehi, cikal bakal Jemaat HKBP Pekanbaru berawal dari Jemaat Masehi tahun 1939. HKBP Pekanbaru yang menjadi salah satu gereja HKBP. Pada 7 November 1948 berlangsung pelayanan baptisan kudus pertama, di antaranya Marta Silalahi, putri dari Bapak Humala Silalahi, dan putri kembar Bapak Valdinus Sihombi, Sonta Nauli Sihombi, dan Sorna Ria Sihombi. Ibu Sonta Nauli Sihombi, kelahiran Pekanbaru, tahun 1947. Salam, saya Sonta Nauli Sihombi, lahir di Pekanbaru tahun 1947 dan dibaptis tahun 1944. Pada masa Jemaat Masehi oleh pendeta Kenan Mantuluan, dan saya naik sidi tanggal 11 April 1996 di gereja HKBP. Dan saudara kandungnya, Ibu Polominar Sihombi, kelahiran Pekanbaru, tahun 1949. Salam, saya Polominar Sihombi. Saya lahir tahun 1949 dan dibaptis di gereja HKBP pada tahun dan dibaptis pada masa Jemaat Masehi. Kami mengalami sekolah minggu remaja sampai sini setelah gereja menjadi HKBP yang beralamat di Jalan Gereja. Pada waktu itu pendeta kami adalah pendeta AB Simanjuntak. Dan Bible Pro kami adalah Guru Simanjuntak. Kami adalah putri dari Bapak Wali Sihombi dan Ibu Kartini Kasoid yang bertempat tinggal di Jalan Teratai nomor 1 Pekanbaru. Mulai dari Jemaat Masehi tahun 1939 sampai 1950 menjadi Jemaat Kristen Protestan Indonesia yang pada saat itu berjumlah sekitar 30 kakak.
tahun 1950 sampai 1952, hingga terakhir menjadi salah satu jemaat HKBP, yaitu Jemaat HKBP Pekanbaru tahun 1952 hingga sekarang. Bulan April 2002, ketika HKBP Pekanbaru berumur 50 tahun, menjelang puncak perayaan Jubileo 50 tahun HKBP Pekanbaru, tanggal 9 sampai 12 Mei 2002, pada hari Minggu 21 April dan Kamis 25 April 2002, warga gereja yang berusia di atas 40 tahun mendapat pemeriksaan keropos tulang atau osteoporosis. Jumlahnya sebanyak 423 orang. Program ini atas bantuan Jerman merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Prajubileo. Pada saat Jubileo 50 tahun HKBP Pekanbaru di tahun 2002, pada masa pelayanan Pendeta Resor, yaitu Pendeta Hanason Silitonga, jumlah jemaat sebanyak 841 kakak berdomisili di 15 sektor pelayanan dengan jumlah parhalatu atau majelis gereja sebanyak 53 orang. Pelayanan HKBP Pekanbaru terus berkembang, jemaat dan parhaladu juga bertambah. Saat ini, jumlah jemaat HKBP Pekanbaru sebanyak 1.197 kakak atau 4.040 jiwa di 17 sektor pelayanan dengan jumlah parhalado atau majelis gereja sebanyak 63 orang. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Refleksi, menenun kembali masa depan bersama Tuhan yang mengalahkan maut. 2 Korintus 5 ayat 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa depan seringkali terasa menakutkan ketika kita melihat kain kehidupan kita yang koyak oleh kegagalan ekonomi, kehilangan orang terkasih, atau mimpi yang kandas. Kita merasa masa depan sudah tertutup rapat seperti pintu kubur. Namun Paskah mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penenun yang tidak pernah membuang benang yang putus. Dia mengambil serpihan kekecewaan kita dan menjadikannya dasar untuk sesuatu yang baru. Tuhan, kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tenunlah kembali harapan kami menjadi yang baru. Untuk menenun masa depan yang baru, kita harus berani melepaskan beban masa lalu yang berat. Seringkali kita gagal melangkah karena masih memeluk erat rasa bersalah, dendam atau penyesalan yang sudah berjamur di hati. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa kubur masa lalu itu sudah kosong. Jangan lagi mencari identitasmu di sana. Tuhan Yesus, hari ini kami lepaskan beban kegagalan dan rasa bersalah kami ke tangan-Mu. Kami percaya di dalam Engkau, masa lalu kami sudah selesai dan hari ini adalah lembaran yang baru bersama-Mu. Menenun masa depan bersama Tuhan berarti cara hidup kita ikut berubah.
Di tahun 2026 yang penuh tekanan dan persaingan, kita dipanggil menjadi manusia baru yang membawa kesejukan. Bukan lagi hidup untuk mengejar ambisi pribadi, melainkan hidup yang peduli pada sesama yang juga sedang berjuang. Masa depan yang cerah bukan tentang seberapa kaya kita, tapi seberapa besar kasih Tuhan terpancar melalui hidup kita yang telah dipulihkan. Tuhan yang bangkit, perbaharuilah kemanusiaan kami agar tidak lagi egois. Biarlah setiap langkah kami ke depan mencerminkan kasih-Mu, sehingga orang lain pun menemukan harapan melalui hidup kami. Bagi keluarga yang sedang berjuang dengan beban hidup, kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa maut pun kalah, apalagi sekedar persoalan dunia. Pengajaran iman yang paling nyata adalah saat orang tua tetap tenang dan mengandalkan Tuhan di depan anak-anaknya, menunjukkan bahwa yang lama atau kecemasan sudah berlalu. Tuhan Yesus, saat kami cemas akan masa depan anak-anak dan kebutuhan kami, ingatkan kami bahwa Engkau adalah penenun masa depan kami. Kami serahkan segala khawatir kami ke dalam tangan-Mu yang telah menang atas kegelapan dan maut. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi. Sungguh bahagia
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita sungguh berbahagia karena pada hari Minggu ini kita merayakan Paskah. Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menang melawan dosa dan juga maut. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Saya mengharap jemaat menjawabnya dengan benar, Kristus sudah bangkit. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Ya, jawabannya yang pertama tadi ya. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit ya. Ya, itulah salam khas yang boleh juga disampaikan pada hari yang berbahagia ini. Tapi yang lebih umum dipakai adalah ucapan selamat Paskah buat kita semuanya. Paskah adalah berita sukacita. Karena itu mari kita tersenyum dengan hati sukacita menghadap hadirat Tuhan. Kalaupun masih ada kegelisahan, ada rasa kecewa, kekesalan, mari kita bawa semua ke hadapan Tuhan. Di hari Paskah ini semua kita harus bersukacita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 11. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena itu, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Mungkin masih perlu dihafal lagi ya, Ama Ginang.
Nanti kita coba lagi ya. Ya, kita sungguh bersyukur pada hari Paskah ini, luar biasa berkat Tuhan yang kita terima. Amang Inang, di dalam minggu ini pasti ada berita sukacita yang kita terima ya. Ada yang selalu mengucap syukur kayaknya ini di dalam 1 minggu yang sudah berlalu. Ada yang melipat tangan, ada yang mengucap syukur. Ada ya Amang Inang? Ada yang merasa senang luar biasa. Kalau saya bertanya, adakah kabar sukacita yang Amang terima, Amang rasakan, Inang rasakan, jemaat rasakan sepanjang minggu yang lalu? Amin? Amin. Mungkin ada yang sedang bersukacita karena anak-anak telah diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi. Masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Selamat buat anak-anak kami dan selamat buat orang tuanya. Semoga Tuhan memberikan sukacita lebih melimpah lagi. Itu sukacita yang luar biasa ya Amang Inang. Tapi bagi yang belum berhasil, jangan berputus asa. Masih ada kesempatan. Berjuanglah terus, pakai kepintaranmu, pakai potensimu, kamu pasti bisa. Dan kamu pasti bisa membanggakan orang tuamu. Orang tua jangan ada yang marah kepada anaknya kalau belum berhasil masuk melalui SNBP ya. Tapi semangati terus supaya anak-anak kita nanti berhasil. Ada mungkin berita sukacita yang lain Amang Inang. Mendapat pekerjaan, mendapatkan keturunan, bertambah peparannya dan yang lain-lain sebagainya. Itu membuat kita semua begitu berbahagia. Itu menjadi berita sukacita yang bisa dibagikan kepada siapapun. Tapi ada berita sukacita yang lebih luar biasa lagi Amang Inang. Mau mendengarkannya Amang Inang? Mulodang dak pula ate. Mau mendengarkannya Amang Inang, berita sukacita yang sangat luar biasa? Amin. Berita sukacita itu adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena berita kebangkitan itu adalah berita kemenangan. Kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan kematian yang sangat menyeramkan. Kematian musuh manusia yang paling utama. Tapi itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang kepada kita semua sudah disediakan kehidupan yang kekal. Semua berita sukacita yang kita dengar dalam 1 minggu ini membuat kita bahagia Amang Inang. Tapi semua yang di dunia ini akan berakhir. Tapi berita sukacita, berita yang sangat agung itu akan terus menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Makanya dengan lantang kita bernyanyi, kita lantang mengatakan haleluya, haleluya, nungahe Yesusi. Kita nyanyikan haleluya, haleluya, nungahe Yesusi. Haleluya, haleluya, nungahe Yesusi. Menyanyikan itu dengan lantang, dengan penuh semangat, karena Yesus sudah bangkit. Unang gali-gali manget dehoni, kemulu gali-gali manget dehoni berarti ada masalah. Bayangkan Yesus bangkit, dia mengalahkan kematian, itu adalah kemenangan kita. Amang Inang, seandainya Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sialah kepercayaanmu. Jadi yang pertama, kemenangan kita adalah kemenangan dalam iman. Tidak ada yang sia-sia lagi. Seandainya Yesus hanya di dalam kubur saja,
tidak ada pengharapan apa-apa bagi kita Amang Inang. Hidup kita akan terus di dalam kubur, di dalam kegelapan. Tapi karena Yesus itu bangkit, kalahkan kematian, sekarang kita memiliki iman yang pasti. Karena Yesus sudah bangkit, kau mau berdoa Amang Inang, jemaat semua silakan berdoa kepada Allah yang hidup. Karena kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Apa yang bisa diperbuat yang mati kan Amang Inang? Kalau seandainya Yesus mati terus di dalam kubur, tidak ada yang mendengar doa Amang Inang. Tidak ada yang mendengar keluhan di dalam hati Inang. Tidak ada yang mendengarkan curahan hati Amang yang sedang dalam pergumulan. Tidak ada yang mendengarkan suaramu nak. Ketika engkau berteriak minta tolong, tidak ada yang peduli kepadamu. Tapi ketika Yesus sudah bangkit, Allah kita hidup, Dia berkuasa. Sekarang sampaikan apa yang mau kau sampaikan kepada Tuhan Amang, kepada Tuhan Inang, anak-anak kami apa yang kau pergumulkan, beritahukan kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Iman sekarang kita miliki iman yang pasti. Di dalam Tuhan kita mendapatkan pertolongan. Amin. Di dalam Tuhan kita memiliki kekuatan. Di dalam Tuhan kita memiliki semangat pengharapan yang baru. Tidak ada lagi yang sia-sia. Masa depan dijamin. Karena Yesus bangkit, maka ada hari esok. Masa depan yang cerah, bukan hanya masa depan di dunia. Orang berpikirnya hanya masa depan cerah, anakku jadi insinyur, doktor, dan mereka punya jabatan, itu di dunia saja. Tapi yang paling penting bagi kita sekarang kepastian, ini yang kedua di bawah Yesus ya. Kepastian hidup bagi kita semuanya. Kepastian hidup yang kekal. Ketika kita menghadapi kematian itu kelak, tapi kehidupan kita sudah dijamin kehidupan yang kekal. Dan itu sudah disediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi, dangadong kesia-siaan be. Kita sekarang dalam penyertaan Tuhan, terus nanti akan dalam penyertaannya. Baik hidup maupun mati, kita dalam penyertaannya. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi orang yang hidup, dan juga bagi orang yang mati. Jadi itulah indahnya ketika Yesus mengalahkan kematian. Dia menjadi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Dan juga ketika semua sudah berakhir, tidak akan ada yang memisahkan kita dari Dia. Luar biasa ya. Baik hidup, baik kematian atau apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Termasuk memisahkan kita Amang Inang. Saya dengan keluarga saya. Tidak ada yang memisahkan kami kalau kami selalu hidup di dalam Tuhan. Kan nanti masih ada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Itulah yang disediakan bagi kita yang tidak bisa disediakan oleh apapun. Nanti kelak ketika penghakiman itu sudah terjadi bagi seluruh umat Tuhan, firman-Nya berkata, maka mereka kembali akan bertatap muka. Masih paida adomuse aka halak na porsea. Sebenarnya tidak ada yang bisa memisahkan saya dan orang-orang terkasih saya. Tidak ada yang memisahkan Amang dan Inang dan keluarga. Kalau kita percaya dan yakin teguh, hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita. Iman selalu kita jaga. Atas anugerahnya kelak, kita akan diberi kehidupan yang kekal. Dan kita kembali bertatap muka. Masih paidaan mamuse aka halak naporseai. Olo dohamu Amang Inang haduan marsi paidaan. Dohot aka keluargai. Luar biasa gitu ya Amang Inang. Yang selama ini kita bersama Dia, dipanggil Tuhan, tangis kita, meraburan ilu, Tuhan hacik nayon nama saun Tuhan. Dan biasanya menjelang Jumat Agung atau setelah Jumat Agung, selalu kita pergi juga ke kuburan, ya kan Amang Inang?
Ale di pabai ini hamu dope di si pisang. Manang manganggugi dope hamu di si inang. Haji nai dia wamang. Dung di tadi koko au nagudangan menghina au nina. Jangan lagi. Amang Tuhan haji nai dia won katanya. Asi maroham Tuhan katanya gitu. Bege juau bapak ni sucok nina lagi ya. Bege juau inong katanya lagi. Nyon hubuat do diho ayam goreng lomoroham kan? Asa hatop di bege huau katanya. Nyon hubuat diho kue bolu katanya. Ini kebetulan ada orang datang dari Perancis dibawa yang terbaik ku kasih sama kau katanya. Atong bege ya udah, urup ya udah. Saya manganggugi dope ibana di bege ho doau. Oma ninna, opung ni sianu. Hodo inokku holakodo nau burju. Bege joau inong rojo ho bereng jo apus jo ilukon ninna. Boy dope. Dang boy be. Dang boy be kan. Jeu nang be siri Papua ni be akasi panganoni. Tumagom ma dibuah kia ni dibuha-buhai juk nakin. Ate. Mulu tungadok kepe pisang neng buah nonna. Neng adok kepe sigaret. Ya ulo dope bay sigaret ate. Yangi. Ah muse sigaret naon narga muse dibahe nate. Ya, yang mahal-mahal dibuat dibaris-bariskan di situ. Toe mak ultongi mak opung nin nate. Asa puas sok katanya. Ya, jala pasu-pasu mahami poparan mon ninna. Adong dope nama besongo ni. Toho do. Mulu adong dope bertobatlah, ya. Alanung ngadidok memang dangadong behadumuan ni na mati doho na mangolu didok Tuhan Yesus bahasa dilului hamu na mangolu di nganan ni na mate dangadong behadumuan ni lak buah di baik kamu dang di BGB dia tidak mendengar lagi seperti apapun kerasnya mik mau bicara asa haru di BG ninnahi tahun itu tidak didengar lagi. Dia sudah menyelesaikan semua yang di dunia. Tapi ingatlah, dia terus dalam penyertaan Allah. Tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya. Kita juga demikian. Pojok bepakilalan mi amang inang saunari. Ingat ma, gari hamatean nunga di taluhon Tuhan Yesus. Lemu ma persoalan hidup yang seperti ini. Anakku takang haru jonok maho amang inang tu ibana asa berubah ibana. Amang tahe ekonomion songo dia don marporangi musedisan ngamau luluan BBM ninnate songo dia mamuseon. Songo dia do iba karejo musehaduan songo dia nama masa depanon. Marungutungut tita. Tapi pernahkah kita mendoakan pinomat manangyakon Tuhan leho malabok ni roha tu aka pemimpin ni negaraon asa dame jala di bagasan sonang ni roha memimpin jala dipikiri aka hadameon heado hita manginang manang naholan menghujak do nabuha doon presiden nyon pe ope ninnate songod dia do ninna marporangi hami do dison hacitan ninna kan Rakasea ninna muse gabi sudi rakasea kan negara ope songod dia do dangadong di parateatehon aka masyarakat na ngahabis BBM holan na mangicahi tapi yang penting sekarang adalah doa di paskahon di paingot tita di hamu amang inang jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang besar itu sehira pormis do hitaon noeng di portibion nate paling tidak berdoalah, doakanlah, doakan pemimpin-pemimpin negara, doakan negara yang sedang bertikai, doakan mereka yang sedang bergumul bagaimana menyelesaikan perang itu supaya selesai. Manang nasuhyado tatanyakon, heado tatanyakon jujur majo hita manginang, heado otik do lima halak do hubege ate, patu do lam marsigorgor parporangan ni ate alani may alai tugas ta sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus seperti Rasul Paulus di dalam nats ini. Dia mengaku dia juga sudah ditemui oleh Tuhan Yesus. Ido pandidangyon nadisi. Saya juga sudah melihat dia yang sudah bangkit ketika dia ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanannya di Damaskus.
Dia ditangkap, dia menyaksikan sendiri Yesus itu yang sudah bangkit itu. Dia menangkap Paulus dan dia menjadi orang yang bertobat. Hanya ketika kita sudah ditangkap dan kita mau dipegang Kristus, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa di dalam diri kita. Dan egois behita. Olo nama hita peduli tu akadongan, peduli tu negara, peduli tu akan masa di tonga-tonga nina humaliaksa. Alani amang inang, unang beba biarate. Mari tetap teguh di dalam iman. Mari tetap teguh di dalam iman, kita sudah dimenangkan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita semua adalah umat pemenang, karena Yesus sudah memenangkan kita. Ingat itu amang inang, saya umat pemenang, saya tidak akan mau kalah menjalani kehidupan sebesar apapun pergumulan. Saya adalah umat pemenang. Rakma Johita Madok amang inang. Saya adalah umat pemenang. Jadi unang betalu, jangan lagi mau kalah. Seberat apapun yang kita hadapi di dunia, lihat salib Yesus. Ingat kebangkitannya. Kita sudah dimenangkan, kemenangan itu sudah menjadi milik kita. Iko sudema marlas niroha madalani nguluna tujuluanona tiamanginang. Molo adong pe ilu-ilu kembali bangkit. Karena Kristus sudah menang, kita pasti akan dimenangkan. Menanglah selalu dan pertahankan kemenangan itu. Jangan pernah kalah lagi. Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Marabalangan dope, ate. Aledak pula boy, namanya juga kita terus belajar ya. Terus belajar akan firman Tuhan, terus belajar menjalani hidup. Dan adong na lulus sih, kan? Karena itu kita belajar terus. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Mau lihat tema di hita, Tuhan memberkati, amin. Allah Bapa terkasih dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan yang baik kepada kami, kesempatan yang luar biasa. Kami bisa bersama-sama dengan jemaat dan Parhalado HKBP Pekanbaru, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, untuk kabar sukacita yang melebihi apapun, yaitu tentang kebangkitan Kristus mengalahkan kematian. Ini adalah berita besar, berita yang sangat luar biasa, berita yang sangat megah dan agung bagi kami. Engkau datang ke dunia, engkau mengalami siksaan, engkau juga mengalami kematian, tapi engkau sudah mengalahkannya dengan kebangkitanmu. Kebangkitanmu adalah kemenangan iman bagi kami. Kalau Tuhan sudah mengalahkan yang paling seram dalam kehidupan kami dan paling menakutkan, kami tidak lagi takut menghadapi persoalan hidup, karena kami bersama Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan. Dia yang akan bekerja bersama dengan kami, memenangkan kami dalam setiap pergumulan kami. Maka setelah kembali dari gereja ini, kami akan penuh dengan senyum dan pengharapan menjalani kehidupan kami, karena bersama dengan Tuhan masa depan kami sudah dijamin. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami selalu untuk berita sukacita ini supaya kami tidak menjadi kalah, karena Tuhan sudah memenangkan kami. Kami adalah umat pemenang. Kami akan selalu menang bersama Tuhan dan kehidupan kami menjadi kemuliaan bagimu. Berkatilah seluruh jemaat ini Tuhan, jemaat yang baru yang telah mendaftar di gereja ini Tuhan. Engkaulah yang selalu melayakkan mereka menjadi jemaat yang selalu berbakti kepada Tuhan dan juga melayani di gereja ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sedang berduka, hiburkanlah Bapa.
Berkati mereka yang sedang dalam keadaan lemah karena sakit penyakit. Berilah pertolongan-Mu dan berilah kesembuhan melalui obat yang dipakai dan tangan medis yang menjamah tubuhnya. Berkati Tuhan setiap keluarga Kristen yang berbahagia, biarlah mereka dipenuhi damai sejahtera, kiranya mereka menjadi keluarga yang memuliakan-Mu. Kami memohon kebaikan Tuhan buat keluarga yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan dari-Mu. Berikanlah kepada mereka sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan bagi setiap ibu yang sedang mengandung, kami memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Engkaulah yang selalu memberkati pertumbuhan janin di dalam kandungannya, dan ibu yang mengandung selalu Engkau jagai, beri kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Allah Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, kiranya Bapa juga yang memberi sukacita di dalam Tuhan, menjadikan hidup mereka berkat, dan kiranya Tuhan beri kesehatan, panjang umur, sukacita, keharmonisan dalam hidup berumah tangga. Terima kasih Bapa yang baik buat sukacita kami hari ini, dan untuk kebaikan hati jemaat yang telah Engkau berikan kepada mereka berkat-berkat berkelimpahan, dan telah juga memberikan sebagian berkat itu menjadi persembahan kepada gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah semua persembahan jemaat-Mu, Hamulia Theon perpuluhan, persembahan dalam ibadah, terlebih persembahan bulanan dan persembahan pertanggungan yang akan kami serahkan ke hadapan-Mu. Kiranya kami serahkan dengan segenap hati menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Semakin berkati jemaat ini Tuhan, berkati dalam pekerjaan, dan berikanlah juga berkat-berkat terbaik-Mu kepada mereka semua. Hiburkanlah mereka yang sedang dalam kesedihan, dan berikan pertolongan-Mu kepada mereka Bapa. Berkati seluruh parhalado yang ada di gereja ini, satukan hati kami melayani-Mu dan mempersembahkan yang terbaik buat jemaat-Mu ini. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita, persembahan yang kedua, berikut dengan persembahan bulanan dan persembahan pertanggungan keluarga. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan yang menang. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Yesuslah Raja semesta, Tuhan alam serta isinya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan yang menang. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan yang menang. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Yesuslah Raja segalanya.
bangkit merdeka. Bagi yang benar, haleluya, haleluya, pujilah Tuhan yang benar, haleluya, haleluya, muliakan namanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup dalam kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara yang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berilah kesabaran dan penghiburan bagi kami, jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh agar kami mengaku bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Berilah kami pengharapan yang hidup agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat Paskah. Tuhan memberkati Amang Inang seluruh keluarga, kiranya diterima dengan sukacita oleh-oleh kecil yang diberikan gereja kita pada hari Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Tuhan Yesus.